Anggota keluarga Yakub sudah bertambah. Sekarang, bahkan Rahel pun sudah memiliki bayi. Dia memberi nama Yusuf kepada anaknya itu. Sesudah Yakub menyelesaikan masa kerjanya untuk Laban, dia berkata kepada pamannya, "Paman, izinkanlah aku pulang ke negeriku bersama semua istri dan anak-anakku." Saat itu, Yakub sudah memiliki 11 anak laki-laki dan satu anak perempuan. Tetapi Laban berkata, "Oh, jangan, tetaplah tinggal di sini, karena telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena kamu. Daripada kamu pulang, katakan saja apa lagi yang bisa kuberikan kepadamu." Yakub menjawab, "Kalau begitu, berikanlah kepadaku semua kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik sebagai upahku. Jumlah mereka tidak begitu banyak." Laban berkata, "Baik, rencana itu bagus." Yakub masih agak licik. Akibatnya, banyak anak kambing yang lahir ternyata berbelang-belang dan berbintik-bintik. Dia pun menjadi sangat kaya. Pikir Laban, "Aduh, ini bukan seperti yang kuinginkan." Dia pun lalu mengubah perjanjiannya dan berkata kepada Yakub, "Mari kita saling bertukar. Kamu ambillah semua kambing domba yang polos, sedangkan aku akan mengambil yang berbelang dan berbintik." Akan tetapi, setelah itu, ternyata lebih banyak anak domba yang lahir dengan bulu polos. Laban mengubah perjanjian upah ini sampai 10 kali. Namun, Laban tidak bisa mencegah Tuhan untuk memberkati dan membuat Yakub sangat kaya. Tuhan lalu berkata kepada Yakub, "Sudah tiba waktunya engkau pulang ke negerimu sendiri." Yakub berbicara kepada istri-istrinya, lalu membawa mereka bersama anak-anak mereka. Dia menaikkan mereka ke atas unta, menggiring semua kambing dombanya, dan berangkat ketika Laban sedang tidak ada di rumah. Laban sedang pergi ke tempat kawanan ternaknya untuk mencukur bulu domba-dombanya. 3 hari kemudian, seorang pelayan menemui dia dan berkata, "Tuan, Tuan, ada kabar buruk. Yakub sudah lari bersama semua kambing dombanya, istrinya, dan anak-anaknya." Laban pun marah dan berkata, "Ayo kita kejar dia." 7 hari kemudian, dia menemukan Yakub. Sementara itu, Tuhan sudah berbicara kepada Laban dan berkata, "Jangan sakiti Yakub." Karena itu, Laban berkata kepada Yakub, "Kenapa kamu mengakali aku? Kenapa kamu lari sehingga aku tidak bisa mengucapkan selamat jalan kepada anak-anak perempuanku dan cucu-cucuku? Terlebih lagi, kenapa kamu mencuri dewa-dewaku?" Jawab Yakub, "Aku takut kalau paman tidak mau membiarkan aku pergi. Tapi kami tidak mencuri apapun. Silakan periksa semua barang yang ada di sini." Yakub tidak tahu bahwa orang yang sudah mengambil salah satu patung dewa Laban adalah Rahel. Rahel menyembunyikan benda itu di bawah pelana unta dan mendudukinya. Rahel berkata kepada ayahnya, "Jangan marah kepadaku, ayah, karena aku tidak bisa berdiri untuk menyambutmu."
Aku sedang tidak enak badan. Karena itu, Laban tidak berhasil menemukan berhalanya yang hilang. Tapi, kenapa Rahel mengambilnya? Apakah dia tidak percaya kepada Tuhan? Berhala tidak mampu melakukan apapun untukmu. Yakub menjadi marah sekali kepada Laban dan berkata, "Apa salahku? 20 tahun aku bekerja untuk paman dan selama ini aku tidak pernah mencuri apapun. Tunjukkan kalau memang paman menemukan barang yang berasal dari rumah paman. Seandainya bukan karena Allah yang menyertai aku, pasti paman sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan kosong." Itu memang benar. Semua berkat datangnya dari Tuhan. Laban lalu menjawab, "Marilah kita mengikat perjanjian. Jangan kita bertengkar lagi." Bersama-sama mereka membuat tugu dari timbunan batu dan berjanji satu sama lain untuk tidak pernah melewati timbunan batu itu untuk saling menyakiti. Setelah itu, mereka makan bersama. Keesokan paginya, Laban mengucapkan selamat jalan kepada semua anak perempuan dan cucunya. Kemudian dia kembali ke negerinya. Yakub juga melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya, yaitu negeri yang dijanjikan Tuhan.